Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kecil tapi berbahaya. Hai para pendengar podcast, dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda bersama keluarga selalu sehat walafiat, selalu berbahagia, dan pastinya akan selalu bertambah rezeki Anda, bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Para pendengar, apakah Anda pernah melihat sebuah kapal yang besar? Saya percaya Anda semua pasti pernah melihat sebuah kapal besar. Walaupun amat besar kapal tersebut, namun kapal tersebut dikendalikan oleh sebuah kemudi yang amat kecil. Nah, demikian juga kalau kita melihat seekor kuda yang kuat gagah besar, ia akan menuruti kehendak kita jika dikenakan kekang pada mulut kuda tersebut. Para pendengar, demikian juga lidah kita, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat sangat berbahaya. Kecil tapi sangat berbahaya jika tidak dikekang oleh kita. Para pendengar, dengan lidah kita bisa menyebarkan api pertengkaran. Dengan lidah yang kecil tersebut kita juga bisa menyebarkan api kebencian yang bisa membakar satu kota. Ataupun juga dengan lidah yang kecil tersebut kita juga bisa menyebarkan kedamaian. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, dan dengan lidah kita juga bisa mengutuk Tuhan, memaki-maki Tuhan, bahkan kita bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan, bisa membunuh orang dengan lidah kita, dengan ucapan yang keluar dari lidah kita. Lidah kecil kita ini tidak bertulang, tapi cukup kuat untuk menghancurkan atau memelihara sebuah kehidupan. Dan teman-teman, yang sering terjadi adalah tanpa sadar, lidah kita mengeluarkan ucapan yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari bisa membahayakan orang lain. Bisa membuat kehidupan orang lain hancur, teman-teman. Tanpa kita sadari, ucapan mulut kita ini bisa hancurkan kehidupan orang lain. Semua orang pasti mengerti sebuah kata-kata yang sopan dan kata-kata yang tidak sopan. Tetapi terkadang kita mengeluarkan kata-kata dari lidah kita, dari ucapan mulut kita gak pakai perasaan, kita gak peka. Kita asal mengucapkan keluar dari mulut kita tanpa kita pikir terlebih dahulu.
Sehingga kita tidak menyadari efek yang akan ditimbulkan lewat ucapan yang keluar dari lidah bibir kita. Terkadang kita bisa memberi nasihat, so jadi ahli nasihat, ahli komentator tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Dan ini bisa menghancurkan orang tersebut, teman kita atau yang lain. Misalnya, tanpa sengaja kita bertanya kepada teman kita yang mungkin sudah bekerja di toko itu sudah bertahun-tahun. Dan kita ketemu dengan teman kita dan kita bertanya, berapa gajimu sebulan? Dan teman kita menjawab, 2,5 juta misalnya. Hah? Cuma 2,5 juta? Kok sedikit sekali? Bosmu menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Teman-teman, padahal dengan 2,5 juta tersebut, teman kita ini mungkin sudah nyaman. Dia happy dengan pekerjaan yang dia lakukan di toko tersebut. Tapi karena ucapan kita, komentar kita yang tanpa sadar, sejak saat itu teman kita menjadi pemurung dan dia jadi membenci pekerjaannya. Dia merasa bahwa bosnya tidak adil dan kemudian dia akan meminta naik gaji pada pemilik tokonya. Dan pemilik toko menolak dan akhirnya mem-PHK dia. Dan kini teman kita tak berpenghasilan dan menjadi pengangguran dan sulit mencari pekerjaan yang lain. Nah, apa sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah ucapan lidah bibir kita itu. Teman-teman, ada lagi ya. Pada saat arisan diadakan, sebuah arisan diadakan, arisan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, ada seorang ibu bertanya pada pemilik rumah yang mengadakan arisan ini, rumahmu ini apa enggak terlalu kecil ya? Anakmu kan 5. Apa cukup? Apa nyaman dengan rumah sekecil ini? Wow, para pendengar, Anda tahu tidak? Rumah yang tadinya tidak ada masalah, yang terasa lapang, yang terasa happy suasana rumahnya, sejak kita mengeluarkan kata-kata itu, maka mulai terasa oleh ibu pemilik rumah tersebut dirasa, oh ya rumah saya sempit ya. Dirasakan oleh penghuninya rumahnya sempit dan terasa tidak nyaman lagi, tidak seperti biasanya. Dan persoalan muncul, mereka mulai mengganti rumah yang besar. Mereka ambil kredit di bank dengan cara kredit, dengan cara cicilan. Dan akhirnya masalah muncul, mereka tidak bisa membayar cicilan dan rumahnya akhir disita dan mereka tidak punya rumah sama sekali. Apa sumber masalahnya? Sumber masalahnya karena omongan kita para pendengar. Nah, ada lagi kisah. Ada seorang kakak pria bertanya kepada adik wanitanya yang sudah berkeluarga, hadiah apa yang diberikan suamimu di hari ulang tahunmu? Dijawab sama adik wanitanya ini, suami saya tidak pernah kasih hadiah saya ulang tahun. Tidak ada. Kakaknya bertanya lagi, masa sih? Apa kamu tidak berharga di mata suamimu? Kalau saya pribadi, saya sering beri hadiah pada istri saya. Minimal di hari ulang tahunnya setiap tahun saya kasih hadiah walaupun kecil-kecilan. Nah, teman-teman, sejak itu istri tersebut sering merajuk, ngambek, ngomel, kurang senyum pada suaminya. Dan dia sudah mulai merasa suaminya tidak peduli padanya, tidak mencintai dia lagi. Dan sering terlibat pertengkaran. Dan efeknya akibatnya perceraian. Rumah tangga yang harmonis tiba-tiba menjadi tidak harmonis dan bercerai. Di mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang kita ucapkan lewat lidah bibir kita. Teman-teman, dari laki-laki ini kepada adik perempuannya. Ini yang terjadi. Nah, demikian juga
Ada seorang yang bertanya kepada kakek tua. Kakek tua ini tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah tinggal di luar kota dan sudah berkeluarga semua. Dan selama ini kakek tua ini merasa nyaman karena setiap berapa bulan sekali anak-anaknya akan datang berkunjung ke rumahnya. Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada kakek tua tersebut, "Kakek, anak-anakmu berapa bulan sekali mengunjungi engkau?" Kakek tua menjawab, "Kadang sebulan, kadang 2 bulan, 3 bulan sekali." Wah, keterlaluan sekali anak-anakmu ini. Di usia tuamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Minimal 1 bulan 2 kali. Dan sejak ucapan itu, hati sang kakek menjadi sedih, menjadi sempit, sering menangis sendiri, dan itu memperburuk kesehatannya. Dan akhirnya kakek ini menjadi sakit. Teman-teman, apa yang kita dapatkan ketika kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan di atas itu? Jadi kadang kita nggak dapatkan apa-apa, kita hanya komentar keluar tanpa kita empati dengan keadaan orang tersebut. Kita hanya tidak merem lidah kita yang kecil ini untuk berbicara. Para pendengar podcast tidak perlu mengkritisi masalah. Hendaknya kita tidak perlu mengkritisi masalah penghasilan orang, keluarga mereka, urusan pribadi mereka. Jaga lidah bibir kita, lidah mulut kita, lidah ucapan kita ketika kita berbicara dan kita memberi pendapat pada orang lain. Jangan pernahlah kalau bisa kita kasih pendapat kita kalau orang itu tidak minta pendapat kita. Mungkin bagi kita merasa pendapat kita benar, tapi belum tentu bagi orang lain. Mungkin apa yang kita ucapkan kita rasa hal yang biasa saja, enteng aja yang keluar dari lidah bibir kita. Tetapi itu bisa menghancurkan orang-orang tersebut dengan ucapan lidah bibir kita. Setiap orang itu berbeda. Setiap orang tidak sama. Perasaan mereka juga berbeda. Jadi hendaklah berhentilah kita menjadi hebat dengan memberikan komentar, tapi kita mengkerdilkan orang lain. Jaga lidah ucapan kita. Lebih baik kita diam daripada berkata-kata, tapi hanya merendahkan martabat orang. Berusahalah berpikir dahulu sebelum berbicara. Jangan sampai kita berbicara tanpa dipikirkan, teman-teman. Tidak usah menasihati orang yang belum punya anak bertahun-tahun dengan kalimat, "Kenapa belum punya anak? Kapan mau punya anak?" Itu urusan mereka. Bagi kita mungkin ucapan itu sepele, biasa, bahkan basa-basi, tapi bagi mereka itu mengganggu perasaan mereka. Siapa sih suami istri yang tidak mau punya anak? Mereka mungkin sudah berusaha, tapi jika Allah belum berkehendak, mereka mau bisa buat apa? Mereka bisa apa? Tidak usah menasihati orang berkomentar pada orang lain untuk cepat punya pasangan. Sudah umur berapa kamu? Kapan mau menikah? Jangan, teman-teman. Jangan bicara bahagiamu di hadapan temanmu yang lagi bersedih. Jangan bicara ayahmu, kehebatan ayahmu di hadapan temanmu yang tidak memiliki ayah. Jangan ceritakan kebaikan kasih sayang ibumu di hadapan temanmu yang tidak punya ibu. Jangan menceritakan hebatnya anakmu di hadapan temanmu yang tidak punya anak. Jangan ceritakan kemampuanmu, kecakapanmu di hadapan orang-orang yang kurang mampu. Jangan ceritakan dan pamer makanan mewahmu. Anda makan di mana, harganya sekian, di restoran mana, restoran yang mahal, di hadapan orang-orang yang tidak mampu makan makanan yang mahal, bahkan makan di sebuah rumah makan atau restoran. Jadi teman-teman, jaga omonganmu, libatkanlah
empatimu sebelum engkau berucap? Karena omongan yang keluar dari lidah bibir kita, dari mulut kita, adalah ukuran seberapa dalam engkau mendalami agamamu. Orang yang beriman beragama, mereka akan menjaga lidah, ucapan bibirnya. Jadi teman-teman pendengar, ayo kita menjaga tutur kata kita. Karena tutur kata kita bisa membuat orang termotivasi atau malah menghancurkan orang lain. Terkadang orang tidak butuh nasihat kita. Mereka hanya butuh support dan doa kita. Manusia yang baik adalah manusia yang ucapannya adalah selalu melibatkan empati. Buat orang lain bahagia dengan ucapan kita, dengan tutur kata kita. Berbahagialah jika kita melihat orang lain berbahagia. Dan bahagialah dengan berbagi tutur kata yang positif dengan tutur kata yang bisa membuat orang lain bahagia. Jadi para pendengar podcast, ayo kita menjaga kata-kata kita, menjaga lidah kita. Lidah yang kecil tapi sangat bisa berbahaya. Lidah kecil ini bisa membagikan kebahagiaan ataupun kesedihan, berbahaya bagi kehidupan orang lain. Teman-teman, semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.